Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayeldia Rahma. NIM saya 2230899, kelas RA1, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, semester 6, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi seputar mata kuliah manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja individu dan tim. Jadi manfaat manajemen kinerja ini ada beberapa manfaat ya. Di antaranya yang pertama, bisa menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kedua, bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Ketiga, memberikan dasar yang objektif untuk evaluasi, penghargaan dan pembangunan SDM. Keempat, yaitu ada meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan. Kelima, bisa mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Selanjutnya yaitu ada dimensi kerja bagi organisasi. Ada beberapa dimensi kerja organisasi ini. Yang pertama yaitu ada efektivitas. Jadi efektivitas itu sejauh mana hasil tercapai sesuai target. Yang kedua yaitu ada efisiensi. Efisiensi ini penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga yaitu produktivitas. Output dibandingkan dengan input. Yang keempat yaitu ada kualitas, tingkat kesesuaian produk atau layanan dengan standar. Yang kelima yaitu ada inovasi. Inovasi ini untuk menciptakan kemampuan solusi atau produk baru. Yang keenam adalah kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pihak yang menerima hasil kerja. Selanjutnya yaitu ada strategi dan faktor penentu keberhasilan kinerja. Yang pertama bisa mencakup penetapan tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound. Yang kedua yaitu ada pemantauan dan umpan balik berkala. Yang ketiga yaitu ada pengembangan SDM berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada faktor penentu keberhasilannya. Yang pertama yaitu ada komitmen dengan manajemen puncak. Yang kedua yaitu sistem informasi yang memadai. Yang ketiga yaitu budaya organisasi yang mendukung. Yang keempat yaitu kompetensi karyawan. Yang kelima yaitu sistem penghargaan yang adil. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam sistem manajemen kinerja, yaitu ada 4 pendekatan ya. Yang pertama yaitu pendekatan administratif. Jadi pendekatan ini fokus pada dokumentasi dan evaluasi formal. Yang kedua yaitu ada pendekatan pengembangan, fokus kepada menekankan pada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada pendekatan strategis, fokus kepada menyelaraskan kinerja individu dan strategi organisasi. Yang keempat yaitu ada pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan karyawan dalam perencanaan dan evaluasi kerja. Baik, materi selanjutnya yaitu ada model strategi planning. Model ini menghubungkan strategi organisasi dengan manajemen kinerja. Di antaranya yaitu ada visi dan misi organisasi. Yang kedua yaitu ada analisis lingkungan internal dan eksternal atau SWOT. Yang ketiga yaitu ada penempatan tujuan strategis. Yang keempat yaitu rencana tindakan atau action plan. Yang kelima yaitu penetapan indikator kinerja atau KPI. Materi selanjutnya yaitu ada teknik pengukuran kinerja. Teknik yang sering digunakan yaitu yang pertama KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kuantitatif utama. Selanjutnya yaitu ada Balance Scorecard, yaitu mengukur dari 4 perspektif. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu 360 digit feedback atau evaluasi dari berbagai pihak, contohnya dari atasan, rekan, dan bawahan. Yang keempat yaitu ada benchmarking, perbandingan kinerja dengan standar industri atau pesaing.
Materi ketujuh yaitu ada teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Jadi tujuannya adalah memastikan karyawan memiliki kompetensi yang sesuai. Yang pertama yaitu analisis kesenjangan kompetensi atau gap analysis, membandingkan kompetensi yang dimiliki atau dibutuhkan. Yang kedua yaitu assessment center, evaluasi melalui terhadap kemampuan, evaluasi menyeluruh kemampuan. Yang ketiga yaitu wawancara berbasis kompetensi. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan individual. Yang kelima yaitu pemetaan kompetensi berdasarkan jabatan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada prinsip utama dalam manajemen kinerja, yaitu prinsipnya ada 5 ya. Yang pertama, keterlibatan aktif karyawan. Jadi karyawan itu harus memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai karyawan. Yang kedua yaitu tujuan yang jelas dan terukur, jadi menggunakan metode SMART atau OKR. Yang ketiga yaitu monitoring dan feedback berkala. Yang keempat yaitu evaluasi berbasis data. Dan yang kelima yaitu pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada umpan balik dan review. Yang pertama yaitu ada performance review periodik, bisa bulanan atau kuartalan atau tahunan. Selanjutnya yaitu ada diskusi terbuka mengenai pencapaian dan tantangan. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat bagi organisasi yaitu meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pencapaian target. Yang kedua yaitu manfaat bagi manajer, yaitu alat pengembangan keputusan SDM yang lebih objektif. Yang ketiga yaitu manfaat bagi karyawan, bisa umpan balik yang jelas untuk pertumbuhan karir. Jadi selanjutnya yaitu ada peran pihaknya. Peran pihak itu bertujuan kepada manajer. Yang pertama, merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Yang kedua yaitu peran bagi karyawan, melaksanakan tugas dan menerima feedback. Yang ketiga yaitu peran bagi HRD, yaitu merancang sistem, mendampingi, evaluasi, dan pengembangan. Baik, ini materi yang terakhir yaitu ada penerapan teknologi dalam manajemen kinerja, yaitu ada 3 ya. Yang pertama itu sistem HRIS atau Human Resource Information System. Yang kedua yaitu ada aplikasi performance tracking. Dan yang ketiga yaitu ada dashboard KPI online. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.